Oke guys, kita akan mengatasi rem di Mio karburator ini yang mengalami loss ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi di area seal masternya. Jadi kita akan membuat pakem rem ini ya. Pertama-tama kita buka handle rem, kemudian kita lepas snap ringnya dan kita gunakan tang snap ring ya. Dan sebelumnya kita alasi dulu bagian stangnya menggunakan ember kecil saja ya teman-teman, agar tidak acret ya. Nah selanjutnya kita gunakan tang, karena ini cukup sulit, kita tarik saja menggunakan tang lancip ya teman-teman, dan ini benar-benar karat ya. Nah selanjutnya untuk proses pembukaan dari kedua buah baut kecil ini kita gunakan saja obeng impact ya teman. Jadi kita gunakan obeng gedor ini agar bisa terlepas ya, karena ini sudah lama sekali tidak digunakan ya. Nah seperti ini. Untuk bagian yang satunya lagi, meskipun matanya sudah tumpul namun kita bisa melepasnya ya. Dan ini masalahnya ya teman-teman, jadi di dalam master rem ini terdapat air ya, bukan minyak rem ya teman-teman. Dikarenakan kualitas sebelumnya kurang bagus ya, yang di harga 5 ribuan ya. Jadi bisa cair seperti itu, jadi seperti air ya, bukannya minyak ya teman. Nah ini menjadi korosi, dan kemudian untuk bagian lubang-lubangnya pun ini tertutupi ya oleh korosi tadi ya teman-teman, dan menjadikan kotor ya. Nah, untuk proses berikutnya kita gunakan dulu lap tisu, kita lap-lap dulu bagian bak penampung minyak remnya. Nah, kemudian kita gunakan sikat kawat yang kecil untuk merontokkan dari bagian yang korosi tadi ya teman-teman, karena ini diakibatkan dari minyak rem yang kualitasnya buruk sekali ya. Nah kita semprot-semprot. Nah untuk lubangnya pun kita gunakan paku yang kecil, kemudian ditancapkan, dan ini berlubang kembali ya. Jadi ini untuk menekan dari yang namanya masuknya minyak rem, kemudian ditekan oleh seal master rem itu sendiri ya teman-teman. Untuk proses pembersihan dari ruang seal master remnya kita gunakan saja hamplas dengan ukuran yang cukup halus, dan kemudian kita semprot lagi. Dan untuk bagian seal master rem pun saya tidak ganti, karena ini saya rasa ini masih bagus ya teman-teman. Nah kita buka dulu dari karet seal master remnya, kemudian kita bersihkan menggunakan bor dan juga sikat kawat ya teman-teman. Nah, untuk proses pembersihannya seperti ini aja, karena saya rasa untuk bagian seal master dan untuk bagian dudukan sealnya pun ini masih sangat bagus ya teman-teman. Nah selanjutnya kita pasang lagi, sudah kita bersihkan menggunakan sikat kawat, dan kemudian di finishing menggunakan hamplas, dan kita pasang lagi bagian sealnya atau seal karetnya. Jadi ini ada kedua buah seal ya teman, atau seal karet ya. Nah pastikan untuk proses pemasangan ini sampai benar-benar pas ya teman-teman, antara kedua buah seal master rem ini. Kita lap-lap dulu pakai tisu, kemudian kita pasang pernya. Dan sebelum proses pemasangan ke badan master remnya, kita lumasi dulu menggunakan minyak rem yang kualitasnya harus bagus ya, atau standar ya, atau yang original ya teman-teman. Ini kalau yang original itu kalau di tangan terasa hangat ya, kayak minyak kayu putih ya teman. Nah selanjutnya kita pasang ada satu buah ring, kemudian satu buah ring snap ringnya, kemudian kita pasang saja menggunakan tang snap ring seperti itu. Dan selanjutnya kita kocok-kocok seperti awalnya. Selanjutnya kita pasang karetnya dan kita tempatkan di semula ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pasang bagian dari handle remnya ya. Nah setelah itu kita keluarkan minyak rem dari selang dan kalipernya ya teman-teman, karena ini benar-benar cair sekali ya, bukannya minyak ya, ini benar-benar air ya teman-teman. Nah kita semprot di bagian master remnya, di bagian atas seperti ini, sampai benar-benar kering di area kabar remnya ya. Nah, untuk bagian di kaliper pun ini sama, terdapat air juga. Dan selanjutnya setelah itu kita keringkan sampai benar-benar kering, dan selanjutnya kita isi
tabung reservoir minyak remnya menggunakan minyak rem yang berkualitas atau yang original ya. Nah, ini ada gelembung, itu menandakan ini masih berfungsi dengan baik ya untuk master rem yang kita gunakan lagi ya teman-teman. Nah, kita tutupi dulu area kabar remnya seperti ini atau selang remnya sampai benar-benar ada tekanan ya, ada tekanan dari minyak rem ya teman-teman, sambil dikocok-kocok bagian handle rem di atas ya. Nah, setelah itu kita langsung pasang bautnya ya teman. Kita pasang ke kalipernya, harus cepet ya. Nah, selesai itu kita pasang penutup kalipernya seperti ini. Nah, setelah itu kita isi lagi ya teman, karena ini telah turun untuk bagian minyak remnya ya. Nah, ini ada gelembung, ini menandakan berfungsinya hidrolik dari rem ini ya teman-teman. Nah, ini pun selek ya, kita gunakan saja kunci 8T. Nah, kita kocok-kocok, kemudian setelah padat kita keluarkan angin dari selang remnya ya teman-teman. Nah, sampai benar-benar terasa berat ya untuk bagian handle remnya ya teman-teman. Nah, karena tidak ada plat seperti ini yang kalau kita kocok-kocok itu seling muncrat ya teman-teman. Untuk Mio ini tidak ada plat ya, seharusnya ada plat dan bisa kita gunakan dari kaleng bekas ya. Nah, ini tidak akan karat juga ya teman-teman, karena kita isi menggunakan minyak rem yang berkualitas. Nah, ini untuk saat kita blending itu tidak muncrat ke atas ya. Fungsinya hanya itu ya teman-teman. Jadi fungsi plat yang ada di ruang master rem agar saat kita blending itu tidak muncrat ya. Nah, selesai dari semua proses pemblendingan dan juga pengisian dari minyak rem yang bagus, kemudian untuk bagian seal master remnya juga kita gunakan yang sebelumnya, dan kita harus cek jalan ya teman-teman, jangan dicek statis atau diam ya. Kalau hanya diam kurang efektif juga untuk menentukan titik dari pengereman ini bagus atau enggak. Jadi kita harus tes jalan ya teman-teman. Dan fungsi pengereman ini sangat penting sekali terhadap keselamatan kita ya guys. Jadi beberapa fungsi dari pengereman ini yaitu untuk memperlambat laju kendaraan, kemudian menghentikan kendaraan, dan menahan kendaraan saat berhenti di tanjakan atau pudunan ya. Jadi untuk itu jangan sampai rem ini loss ya, karena bisa membuat kita meninggoy ya teman-teman. Nah, untuk pengetesannya kita lakukan secara ekstrim saja ya teman, agar dipastikan ini rem bagus atau enggak. Jadi kita harus benar-benar tes ekstrim ya, sampai benar-benar suara dari ban itu berdecit ya. Itu menandakan bahwa rem ini sudah baik ya teman.